मैं तेरी तबलीग को. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Islam damai dan pecinta NKRI dimanapun Anda berada. Masih ingat kasus perusakan Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Balai Harapan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat 3 September 2021 lalu? Saya putarkan sebentar ya video perusakan Masjid Miftahul Huda tersebut untuk mengingatkan Anda kembali. Kondisi terkini. Mana jaminannya Pak? Katanya aman. Itu kebakar, jebol. Wajar kami marah, rumah kami dibakar. Gimana ini? Tanggung jawabnya Pak. 22 orang pelaku perusakan masjid tersebut ditetapkan menjadi tersangka dan mereka telah menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Negeri Pontianak. Kamis 6 Januari 2021 yang baru lalu, perkara mereka diputuskan Pengadilan Negeri Pontianak. Kepada 21 orang terdakwa termasuk aktor intelektual atau provokatornya, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis hukuman 4 bulan 15 hari penjara dari 6 bulan tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk satu terdakwa, 1 orang terdakwa lagi masih dalam agenda pembelaan dalam sidang hari itu. Dengan vonis hukuman 4 bulan 15 hari penjara, maka para terdakwa perusakan Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Sintang itu hanya 2 pekan saja mendekam di penjara. Sesudah itu mereka melenggang bebas.
Setimpalkah, adilkah vonis hakim 4 bulan 15 hari bagi para pelaku perusakan Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Sintang itu? Bukankah pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menetapkan untuk para pelaku tindak pidana perusakan bangunan yang dilakukan secara bersama, ancaman hukumannya adalah penjara 5 tahun 6 bulan? Dan bukankah pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menetapkan ancaman hukuman bagi para aktor intelektual tindak pidana perusakan bangunan, ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memvonis pelaku dan aktor intelektual perusakan masjid dengan hukuman 4 bulan 15 hari spontan mendapat kecaman dari Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau KBB. Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menilai hakim dan jaksa tidak serius mengadili perkara perusakan Masjid Miftahul Huda yang dibangun oleh komunitas Muslim Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Putusan tersebut dianggap tidak memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap kelompok Muslim Ahmadiyah Sintang karena dibayangi oleh teror terdakwa yang sebentar lagi akan keluar dari penjara. Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau KBB menilai majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Pijiarsah Joko Sutrisno SHMH terlalu berpihak terhadap terdakwa sepanjang persidangan dengan memberikan kesempatan terdakwa Hedi berorasi terkait ujaran kebencian terhadap Ahmadiyah. Kejanggalan mulai terasa pada persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Ahmadiyah. Majelis hakim yang memeriksa kasus ini tidak mendalami tindak pidana perusakan dan penghasutan kekerasan seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atau JPU, tetapi malah lebih dominan menanyakan keyakinan saksi Karsono dan saksi Lukman sebagai Ahmadiyah. Ketua Majelis Hakim juga sempat memberikan nasihat kepada saksi Karsono dan saksi Lukman terhadap keyakinannya. Persidangan telah bergeser dari mengadili peristiwa kekerasan dan perusakan menjadi mengadili keyakinan korban. Majelis hakim sangat kentara keberpihakannya terhadap terdakwa Dedeh dan kawan-kawan yang terlihat sepanjang pemantauan persidangan memberikan kesempatan terdakwa Hedi untuk berorasi menyampaikan ujaran-ujaran kebencian terhadap jemaat Ahmadiyah dan memanggil terdakwa Hedi dengan panggilan Ustadz Hedi. Keberpihakan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa juga terlihat jelas ketika pada tanggal 30 Desember 2021 yang lalu jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan tuntutan 6 bulan penjara yang sangat ringan dari ancaman hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini membuktikan bahwa jaksa tidak serius sebagai pengendali perkara atau dominus litis untuk melindungi hak-hak korban tindak pidana perusakan Masjid Miftahul Huda. Atas fakta-fakta tersebut, Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menyatakan sikap mengecam keras putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan vonis 4 bulan 15 hari penjara kepada para terdakwa. Vonis yang sangat ringan tersebut telah mencederai wajah pengadilan, gagal menjamin keadilan bagi korban, dan tidak mewujudkan penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku.
Kedua, mendesak Jaksa Agung RI dan meminta Komisi Kejaksaan untuk memeriksa jaksa penuntut umum yang memeriksa perkara ini yang berpotensi memiliki keberpihakan terhadap para terdakwa perusakan Masjid Miftahul Huda. Ketiga, mendesak Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk menyatakan banding terhadap putusan 21 terdakwa yang melakukan perusakan Masjid Miftahul Huda. Keempat, mendesak Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI untuk mempercepat pemeriksaan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang tidak serius dalam menangani perkara perusakan Masjid Miftahul Huda. Kelima, menegaskan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak adalah bentuk bagian dari ketundukan dan lemahnya sikap penegak hukum untuk menghukum kelompok-kelompok intoleran. Yang keenam, mendesak kementerian dan lembaga negara untuk terus mengawal perkembangan kasus perusakan Masjid Miftahul Huda pasca putusan hari ini, serta kasus-kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah lainnya. Dalam konteks ini Menteri Agama, Menko Polhukam, Komisi 3 DPR RI, dan Menteri Dalam Negeri. Yang ketujuh, mendesak Kapolri, Kapolda Kalimantan Barat, dan jajarannya untuk menjamin keamanan warga Ahmadiyah, khususnya di Sintang dan Kalimantan Barat, pasca putusan ini. Ancaman para pelaku terhadap Ahmadiyah dan terkait stabilitas keamanan dalam relasi antar identitas keagamaan di Kalimantan Barat harus direspon dengan langkah-langkah antisipasi dan penanganan yang memadai. Jakarta, 6 Januari 2022, Tim Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Kejanggalan perlakuan atas para pelaku dan aktor intelektual perusak Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Sintang sebelum proses pengadilan juga memang sudah terjadi. Sehari sebelum perusakan masjid, Pemkab Sintang mengajak para pelaku dan aktor intelektual perusak Masjid Miftahul Huda menghadap gubernur tatap muka dengan gubernur. Apa yang dibicarakan tidak diketahui karena pertemuan dengan gubernur berlangsung secara tertutup. Keesokan harinya setelah mereka bertemu dengan gubernur, mereka merusak dan menghancurkan Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Balai Harapan Sintang. Setelah terjadi aksi perusakan, para pelaku dan aktor intelektual perusakan ditangkap dan ditahan pihak kepolisian. Gubernur Kalbar Sutarmaji menemui dan berfotoria dengan para pelaku dan aktor intelektual perusakan. Apa keperluannya gubernur menemui dan berfotoria dengan pelaku dan aktor intelektual tindak pidana perusakan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Itulah kejanggalan. Palu hakim sudah diketok. Vonis hakim untuk para pelaku dan aktor intelektual tindak pidana perusakan Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Sintang sudah dijatuhkan 4 bulan 15 hari. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya warga masyarakat yang tergabung dalam Ahmadiyah dan juga masyarakat lain yang menghendaki keadilan ditegakkan. Warga Ahmadiyah Balai Harapan Sintang sebagai korban tindak pidana perusakan tentu sangat prihatin dengan keputusan hakim pengadilan. Kita, pecinta Islam damai dan pecinta NKRI, juga prihatin dan menyesalkan keputusan hakim pengadilan yang mencederai rasa keadilan itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita hargai dan kita hormati keputusan hakim pengadilan negeri Pontianak Kalbar itu. Kita doakan
jika hukuman 4 bulan 15 hari tidak membuat jera para pelaku dan aktor intelektual perusakan Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Balai Harapan Sintang, semoga mereka menjadi sadar hidup berdampingan dengan orang yang tidak sepaham adalah penting. Kita percaya selain Pak Hakim pengadilan, ada hakim yang maha adil yang akan menghakimi semua perkara dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Pengadilan hakim yang maha adil tidak hanya akan terjadi di kehidupan akhirat, tetapi juga akan terjadi di kehidupan nyata di dunia ini juga. Hakim yang maha adil itu emboten sare. Pasca Masjid Miftahul Huda Ahmadiyah Sintang dirusak, hakim yang maha adil itu juga sebenarnya sudah memberi peringatan warga masyarakat Sintang khususnya dan Kalbar umumnya dengan banjir besar yang melanda Sintang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semoga putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak mengundang peringatan hakim yang maha adil itu lebih dahsyat lagi. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हम नशी तुझको है एक मंजिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की तलाश, मुझको एक आतिश फिशा पुरवलवला दिल की तलाश।